Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi Android TV box, yaitu TX60 Pro 5G. Untuk harganya di kisaran 300-an ribu rupiah tergantung dari varian yang kita pilih. Dan kebetulan ini menggunakan RAM-nya itu adalah 4 GB dengan ROM atau internal storage-nya itu sebesar 32 GB. Jadi banyak aplikasi ya yang bisa kita install di sini. Untuk desain box-nya adalah seperti yang terlihat. Kemudian untuk sistem operasi yang digunakan, dia menggunakan Android TV 16. Android TV 16 ya. Kemudian juga sudah mendukung beberapa fitur yang lainnya. Terdapat fitur Chromecast built-in dan juga mendukung fitur Google Play dan Google Assistant. Kemudian di sini juga terdapat tulisan 14K Ultra HD. Sepertinya kelebihan tulisan angka satunya ya. Harusnya adalah 4K Ultra HD saja. Mendukung banyak aplikasi seperti Netflix, YouTube, dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, sementara untuk CPU dia menggunakan quad-core ARM Cortex A53. Nah, chipsetnya nanti akan kita coba cek menggunakan apa. Dan untuk displaynya dia menggunakan GPU G31 OpenGL 3.2. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba cek ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita sudah mendapatkan user manual. Ini dapat dijadikan sebagai referensi pada saat kita menginstal atau menggunakannya. Jikalau terdapat permasalahan, maka ini bisa dijadikan sebagai buku petunjuk penggunaannya ya. Dan ternyata di sini tertulis untuk CPU dia menggunakan Allwinner H313. Lalu selanjutnya yang kita dapatkan itu adalah kabel HDMI dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Kemudian ini adalah adaptornya. Panjang kabel biasanya adalah 50 sampai dengan 100 cm. Untuk spesifikasi outputnya adalah 5 volt 2 ampere. Nah, di sini ada tertulis ya. Kemudian ini adalah remote control yang digunakan, di mana untuk bentuk remote controlnya seperti Mi Box S dan cukup nyaman pada saat kita pegang, saat kita genggam. Tombol-tombolnya pun juga cukup empuk, cukup enak pada saat kita tekan begitu. Kemudian untuk baterai dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Sayang saja untuk baterai tidak disertakan dalam paket penjualan. Konektivitas menggunakan infrared dan Bluetooth tentunya. Dan ini merupakan Android TV box dari TX60 Pro 5G tersebut. Ukurannya hanya satu genggaman tangan saya saja. Warnanya adalah kombinasi dari hitam doff dan hitam glossy sedikit saja untuk glossinya. Sehingga terkesan mewah ya. Nah, di sisi bagian atasnya ini tidak ada ventilasi udara, terdapat tulisan TX60 Pro 5G saja. Kemudian di bagian depannya, ini adalah untuk LED indikator saja, bagian yang saya tunjuk ini. Jadi tidak terdapat LED displaynya, hanya LED indikator saja. Kemudian di sisi bagian sebelah kanannya adalah polos, dan di sisi bagian sebelah kirinya terdapat 2 buah port USB, di mana ini masih bisa kita tambahkan ya dengan menggunakan USB hub jikalau dirasa kurang. Dan terdapat slot untuk micro SD 1 buah. Di sisi bagian belakangnya, di mana terdapat port untuk adaptor, kemudian adalah Ethernet ya atau port LAN-nya, kemudian port HDMI juga sudah ada. Port AV out juga sudah ada untuk televisi tabung, namun kabelnya tidak ada, jadi harus kita beli secara terpisah. Dan ada port untuk infrarednya. Nah, begitu juga untuk modul infrared juga tidak disertakan. Jadi teman-teman bisa beli secara terpisah saja. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawahnya terdapat ventilasi udara yang cukup banyak sih menurut saya, sehingga itu membantu untuk sirkulasi udara. Untuk padnya atau kakinya terbuat dari karet ya, seperti bukan terbuat dari karet. Jadi ini terbuat dari bahan plastik casingnya ini saja. Jadi licin ya pada saat kita taruh di atas meja seperti ini. Baik, berikut ini merupakan spesifikasi dari TX60 Pro 5G ini. Berikut ini tampilan booting dan home screen-nya. Walaupun TV box ini memiliki RAM besar yaitu 4 GB, namun dari segi kelancaran pengoperasian dan performance masih terasa lambat, kalah jika dibandingkan dengan XGODI Ceria 2. Sama seperti launcher pada Android TV box lainnya, kita dapat menambahkan shortcut aplikasi tertentu agar mudah untuk diakses. Untuk koneksi ke jaringan internet selain menggunakan kabel LAN juga dapat menggunakan jaringan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kualitas tangkapan sinyal Wi-Fi lemah dengan kekuatan sinyal di minus 70-an desibel meter. Jarak ke sumber Wi-Fi adalah 10 meteran. Berikut ini hasil speed test menggunakan modul Wi-Fi pada TV box ini menggunakan provider IndiHome dengan bandwidth 100 Mbps.
Modul Wi-Fi pada TV box ini tidak mendukung MIMO, jadi jika ingin menggunakan fitur hotspotnya maka harus terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan kabelan. Namun sangat disayangkan sekali port LAN pada unit yang kita terima ini berada dalam kondisi rusak, jadi tidak bisa kita cobakan terkait dengan fitur hotspot ini. Memiliki Bluetooth yang sudah mendukung multi Bluetooth connection, di mana banyak perangkat Bluetooth yang dapat terkoneksi secara bersamaan. Namun modul Bluetooth pada TV box ini tidak mendukung perangkat dengan Bluetooth versi 5 ke atas. Dua tombol shortcut yang terdapat pada remote control dapat berfungsi dengan baik. Jika ingin mengganti remote controlnya dengan versi lain, maka remote control ini dapat dijadikan sebagai pilihan. Mendukung resolusi 4K, namun sayangnya tidak kompatibel dengan aplikasi streaming seperti YouTube dengan konten 4K-nya. YouTube hanya mendukung resolusi maksimal hanya di 1080p Full HD saja, dan tidak mendukung fitur HDR, meskipun fitur HDR-nya sudah diaktifkan. Tentu saja ini sangat disayangkan sekali. Terkait dengan fitur HDR ini tidak dapat bekerja secara auto, jadi harus diset secara manual pada submenu TV HDR Mode. Sekali lagi kita tegaskan, walaupun fitur HDR ini sudah diaktifkan, tetap tidak kompatibel dengan aplikasi streaming seperti YouTube, Netflix, dan Prime Video. Sudah mendukung fitur HDMI CEC dengan beberapa option atau pilihan yang tersedia. Di antaranya di mana cukup menggunakan satu tombol power saja untuk mematikan TV box ini dan televisi. Jika memiliki sound processing yang mendukung, TV box ini sudah mendukung format Dolby Audio. Pada sistem tertulis kapasitas internal storage adalah 32 GB dan RAM 4 GB. Untuk memastikan kebenarannya kita bandingkan dengan menggunakan aplikasi AIDA 64. Terlihat kapasitas RAM 4 GB dan internal storage adalah 26,19 GB. Untuk internal storage walaupun terdapat sedikit perbedaan, namun dapat dipastikan kapasitasnya adalah real bukan hoax. Sementara untuk RAM, walaupun kapasitasnya 4 GB namun yang tersisa sangat kecil sekali. Padahal aplikasi yang diinstal dan dibuka tidak banyak. Wajar saja kinerja TV box ini terasa lambat. Sudah mendukung perintah suara atau dikenal juga dengan Google Assistant atau Voice Command. Contohnya adalah untuk membuka YouTube. Open YouTube on this device. Opening YouTube for Android TV. Pencarian pada YouTube juga dapat menggunakan perintah suara. Find CBTech Indonesia. Perintah suara juga dapat digunakan untuk mencari acara apa saja yang akan ditonton, mendapatkan informasi, dan bahkan untuk mengendalikan perangkat smart home yang sudah terintegrasi. What the best cat in the world? Here is information from Jagran Josh. Agar perintah suara ini dapat berfungsi baik, pastikan fitur Google Assistant sudah diaktifkan. Jika ingin menggunakan perintah suara menggunakan bahasa Indonesia, maka pada menu language ubah ke Indonesia. Aplikasi dapat diinstal melalui Google Play Store, Aptoid TV, APK Pure, dan store aplikasi pihak ketiga lainnya. Namun disayangkan TV box ini belumlah Google Certified, sehingga aplikasi yang diinstal melalui Google Play Store tidak tersertifikasi, tidak terjamin keamanannya dan kompatibilitasnya. Karena alasan inilah YouTube tidak mendukung video dengan resolusi 4K, walaupun TV box ini sudah 4K. Tidak sesuai seperti yang tertulis pada boxnya. TV box ini tidak memiliki Chromecast built-in untuk casting, namun dapat menggunakan aplikasi yang mendukung seperti AirScreen. Untuk mirroring dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia yaitu Miracast Receiver. TV box ini juga dapat dikendalikan dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi Cetus Play. Pastikan kedua perangkat berada dalam satu jaringan yang sama. Untuk memastikan spesifikasinya kita gunakan aplikasi AIDA 64 dan DRM Info. TX60 Pro menggunakan CPU Allwinner H313 Quad-Core A53 dengan kecepatan masing-masing core-nya adalah 1344 MHz. Adapun RAM-nya adalah 4 GB dengan internal storage-nya sebesar 26,19 GB. Dengan kapasitas sebesar ini maka pengguna dapat menginstal banyak aplikasi. Namun sangat disayangkan sekali kapasitas RAM tersisa sangat sedikit sekali, padahal hanya sedikit aplikasi yang berjalan dan diinstal. Untuk Bluetooth menggunakan Bluetooth Low Energy versi 4+, yaitu Bluetooth 4.1 dan sudah mendukung multi connection. Menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate 60Hz dan OpenGL IS 3.2. Untuk kategori Android TV Box ini sudah termasuk baik. Namun dikarenakan keterbatasan CPU, maka berkemungkinan untuk bermain games tertentu akan terasa berat. Walaupun kurang lancar, TV Box ini sudah mendukung emulator PPSSPP. Gunakan gamepad agar lebih seru. Mendukung gamepad Bluetooth dan 2,4 GHz. Untuk Wi-Fi sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk modul Wi-Fi ini tidak mendukung MIMO. Sesuai dengan yang tertulis pada sistem settings, di mana TV Box ini menggunakan sistem operasi Android 16 dengan status sudah di root.
sehingga dapat dipastikan Android TV Box ini tidak Google Certified. Sudah dilengkapi dengan sensor thermal, berikut ini temperatur CPU setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jaman. TX60 Pro lancar untuk kebutuhan streaming baik televisi nasional maupun luar negeri. Dapat menggunakan aplikasi gratisan dan berbayar. Disarankan untuk menggunakan internet dengan bandwidth minimal 20 Mbps. Tidak Netflix Certified dengan DRM Security Level L3, walaupun begitu Netflix masih dapat dinikmati dengan resolusi standar definition. Untuk kendali Netflix membutuhkan mouse dan atau keyboard. Lebih rumit jika menggunakan remote control. Sama halnya dengan Netflix, Prime Video pun hanya dapat berjalan di resolusi standar definition saja. Berikut ini hasil benchmarking TV Box ini menggunakan 3D Mark. Tidak mendukung Geekbench dikarenakan kapasitas RAM tersisa sangat sedikit sekali. Sudah mendukung kodek HEVC H265, berikut ini kualitas audio videonya. Berikut ini daya yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. TV Box ini menggunakan sistem operasi Android 16 dengan RAM 4 GB dan ROM dengan total 32 GB. Tidak Google Certified dan Netflix Certified, serta tidak memiliki fitur Chromecast built-in. YouTube hanya berjalan di resolusi maksimum 1080p Full HD saja. Fitur HDR tidak berfungsi pada aplikasi seperti YouTube, Netflix, dan Prime Video. Untuk koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan kabel dan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Tidak kalah pentingnya untuk kemudahan operasi, Android TV Box ini sudah mendukung Google Assistant. TV Box ini cocok digunakan untuk kebutuhan streaming dengan maksimal resolusi Full HD dan bermain games tertentu saja. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.